hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dialah yang layak disembah dan dipuji. You ready? We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, here we go. Glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, come on. Ditinggikan di atas segalanya. Ini kami Tuhan. Dia besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Inilah gerejamu Tuhan, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu saja. Gloria. Hanya bagi nama Dia saja. Perjalanan umat manusia ditentukan oleh titik kehidupan dan kematian. Tetapi hanya Kristus yang dapat mematahkan kutuk maut. Hanya dalam Kristus kematian bukan menjadi titik akhir dari umat manusia. Biarlah dari bangsa ke bangsa semua datang memuji Dia yang maha tinggi. Alleluia. Alleluia. For the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Kudus. Kudus. Biarlah segala bangsa memuji nama-Mu. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Haleluya. Mari angkatlah suaramu. Haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa.
kerajaan di dunia ini, tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat menandingi kuasa Kristus. Kuasa yang hidup, yang membangkitkan, yang memberikan hidup dan iman untuk kita jalani. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. On all who've come before us, and all who've come before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name, yes Lord, is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominion, all powers and position. Your name stands above them all. Just cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Mari bagi kita yang sudah dibebaskan, you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. You people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Ini gerejamu Tuhan. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mari bersama kita nyatakan, Dialah yang paling tinggi. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Di atas segala raja Tuhan. And dominions, all powers. Di atas kuasa dalam dunia ini. Your name stands above them all. Sekali lagi. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominion, all powers and positions, all name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries.
kita naikkan padanya. Jemaat silakan duduk kembali. Karena dia mati bagi kita dapat hidup. Karena dia sudah bangkit, kita dapat beroleh hidup yang berkemenangan. Mari kita dengan semangat, kita menyanyikan lagu Kristus telah bangkit. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Sorga bumi memuji, haleluya. Hai pujilah namanya, haleluya. Langit bumi menggema, haleluya. Langit bumi Raja mulia telah bangkit, haleluya. Yang mati itu gantiku, haleluya. Oh di mana sangatku, haleluya. Di mana kuasaku, haleluya. Dia hidup dan telah bangkit dalam Yesus harapanku. Genaplah tebusannya, haleluya. Yang menangkan seteru, haleluya. Kubur pun tak berdaya, haleluya. Terbuka pintu surga, haleluya. Dia hidup dan telah bangkit hanya dalam Yesus. Harapanku. Sekali lagi dia hidup. Dia hidup dan telah bangkit dalam Yesus. Harapanku. Pujiannya di sorga, haleluya. Dan kasih-Nya kekalah, haleluya. Puji Allah Sang Raja, haleluya. Allah yang Maha Esa, haleluya. Dia hidup dan telah bangkit dalam Yesus harapanku. Dia hidup dan telah bangkit dalam Yesus harapanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Paskah yang akan diberikan oleh Pendeta Krisnadi. Mari kita mempersiapkan hati kita, membuat hati kita siap untuk mendengarkan firman-Nya yang hidup. Setelah kematian Yesus, para wanita dan murid-muridnya dalam masa duka, menunggu, bingung, mungkin sedikit kecewa. Seringkali kita dalam masa-masa yang sama seperti mereka, menunggu, bingung, dan mungkin sedih. Tetapi dalam Yesus ada kebangkitan. Dalam Yesus selalu ada harapan. Sebuah janji dari Kristus di Yohanes 16:20. Tangisan, ratapan,
duka cita akan berubah menjadi sukacita. Karena Yesuslah yang menjadi harapan hidupku. Sungguh nyata dalam hidupku. Hanya Kaulah Tuhan yang bisa memegang hidupku. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapan Tuhanku.
harapanku di dalam-Mu, Engkau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Saudara, mari pagi hari ini, apapun kondisi kita, kita boleh datang kepada Tuhan. Dan kita akan pasti berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Dia, kalau kita sungguh-sungguh mau terbuka hatinya. Mari pagi ini sebelum kita dengar firman, kita sungguh-sungguh datang bilang, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau percaya. Tolong aku Tuhan. Bapa, Engkau tahu kami di tempat ini, apakah kami lagi berdiri dan duduk. Engkau tahu sedalam-dalamnya apa yang ada dalam pikiran hati kami. Engkau tahu kebahagiaan kami. Engkau tahu juga Tuhan kesedihan, kesendirian kami. Pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau percaya kepadamu. Tolong kami yang sering kali gak percaya ini. Tuhan, nyatakanlah kehadiran-Mu buat kami Tuhan pagi hari ini tidak bisa pergi dari Tuhan. Kami berjumpa dengan Tuhan dan firman-Mu Tuhan, biarlah itu hidup di dalam hati kami, mengubahkan hidup kami. Sehingga kami berdoa Bapak supaya setiap kami ketika kami keluar dari ruangan ini, atau kami yang mengikuti secara online, sebelum kami mematikan TV kami Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan dan hidup kami berubah. Tuhan, ini gak bisa terjadi kalau Roh Kudus-Mu gak bekerja. Karena kami memohon di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus bekerjalah leluasa di tempat ini. Kami menolak segala yang lain, kuasa roh jahat, kuasa iblis yang lain. Biar hanya Roh Tuhan yang bekerja dengan leluasa. Tuhan, bersabdalah, berbicaralah, dan beri kami kemauan bukan saja untuk mengerti, tapi melakukan, berespon akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita duduk, katakan gini, Happy Easter, selamat Paskah buat satu sama lain. Oke, silakan duduk. Saudara, shalom. Hari ini kita memperingati Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari yang penuh sukacita. Ya, karena kita sebagai orang Kristen percaya Tuhan Yesus bangkit. Nah, coba lihat wajah kiri kanannya. Kira-kira ini benar nggak Tuhan Yesus bangkit di dalam diri orang itu? Coba boleh lihat orang kiri kanannya. Ataukah hari ini bukan kebangkitan, bukan sukacita, bukan damai sejahtera, bukan senyum, bukan tawa yang mengisi hidup kita, tapi adalah kepedihan. Nah saudara, satu hal di dalam hidup, realita yang tidak pernah bisa dipungkiri, yang gak pernah bisa dilompati, semua orang harus melewatinya adalah kematian. Kematian adalah kenyataan yang memilukan. Kenyataan bagi sebagian orang yang sangat mengerikan. Ketika ada orang yang meninggal, yang ada adalah tangisan, kesedihan, rasa sendirian. Apakah di antara kita
yang di bawah sini, yang di atas, yang ikutin secara online, engkau pernah mengalami kehilangan, ditinggalkan oleh orang yang mengasihimu atau orang yang engkau kasihi. Orang yang dekat, ketika dia meninggalkan dunia ini, rasanya sebagian dari hati kita hilang. Pernah ngalamin kayak gitu? Rasa gak siap, lonely. Walaupun orang berusaha untuk bisa menghibur. Ya, walaupun alat-alat kedokteran, obat-obatan berusaha untuk memperlambat datangnya kematian. Tapi tetap saja kematian itu sesuatu yang tidak mengenakan. Sekalipun rumah-rumah duka itu dibuat, dirancang sedemikian mewah dan nyaman. Ya. Kalau saya nyetir dari Malang ke Surabaya, saya lewatin Grand Heaven. Ya, waktu awal-awal tahun-tahun pertama kami lewatin Grand Heaven, saya pikir, wih mewah banget tuh ya hotel. Ya hotelnya mewah banget, ya keren kan dari jalan tol. Setelah berapa lama saya baru tahu itu rumah duka. Keren sekali, tapi sebagus-bagusnya dekorasi rumah duka, tetap orang yang ditinggalkan itu mengalami kehancuran hati. Waktu ada orang yang kita kasih meninggal, mungkin ada sanak saudara teman kita berusaha menghibur ya. Ya berusaha datang menghibur, menyatakan tanda duka, tapi tetap susah. Saudara, 2000 tahun lalu, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kedukaan. Ya, ada orang yang dekat dengan Tuhan Yesus meninggal. Tuhan hadir, dan waktu dia hadir, dia mengucapkan beberapa kata, dan kata-kata itu mengubahkan bukan saja hidup orang-orang pada itu, tapi juga berefek kekal sampai pada hari ini, sampai zaman kita, sampai hari ini. Itu perkataan berkuasa sekali, membuat orang berubah dalam cara melihat kematian, kehidupan, melihat dosa, maupun melihat kesulitan hidup. Apa yang terjadi? Kata-kata apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan apa yang terjadi sehingga mengubahkan itu semua. Nah, kita akan lihat bagian beberapa ayat dari firman Tuhan. Yohanes 11 ayat 23 sampai 26. Saudara, 21 saya akan bacakan. Mohon kesediaan saudara-saudara semua bacakan ayat selanjutnya dan seterusnya sampai selesai. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, apa artinya perkataan Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup? Apa pentingnya perkataan ini di dalam kehidupan para murid pada waktu itu 2000 tahun lalu? Dan apa pentingnya bagi kehidupan kita, saudara? Paling tidak ada dua hal dari perkataan Tuhan Yesus yang begitu berkuasa itu bagi hidup orang-orang percaya. Ya, pertama, perkataan akulah kebangkitan hidup itu memberikan pengharapan akan kebangkitan dari kematian. Mari sama-sama bacakan 1, 2, 3. Memberikan pengharapan akan kebangkitan dari kematian. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ceritakan tentang Lazarus yang meninggal. Nah, sebelum meninggal, beberapa hari sebelumnya, 2 hari sebelum dia meninggal, itu saudari Tuhan, si Lazarus namanya Maria dan Marta,
udah kasih kabar, kirim orang, suruh kasih tahu kepada Tuhan Yesus, ini Lazarus sakit keras, udah sakit parah, tolong datang, karena mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Ketika dapat kabar itu, apa yang terjadi? Tuhan Yesus nggak langsung pergi. Pada waktu itu Tuhan Yesus tuh jarak antara posisi Tuhan Yesus ke Betania, ke tempat Lazarus, Maria dan Marta itu cuma 3 kilometer. 3 kilo dekat sekali kan? Kalau jalan kaki kira-kira berapa menit? Bro, sis, berapa menit? 3 kilo. Halo? Berapa? 3 kilo doang. Setengah jam? Nah, atau 1 jam lah. Kalau jalannya slow begitu ya. 1 jam aja udah sampai. Tapi Tuhan Yesus gak datang. Tuhan Yesus gak mau datang dulu. Padahal dia cuma datang mungkin ya 1 jam atau lebih. Dekat sekali dia gak mau datang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau lakukan sesuatu. Jadi 2 hari kemudian baru datang Tuhan Yesus. Dan ketika datang bertemu dengan saudari-saudarinya ini, Maria dan Marta, Lazarus sudah mati 2 hari. Udah 4 hari mati. Nah saudara, kenapa kok Alkitab catat 4 hari ya? Karena begini, karena pada zaman itu, ya belum ada teknologi, alat kedokteran, metode, keterampilan dari manusia untuk mengetahui benar-benar seorang udah mati atau masih koma. Mereka belum punya teknologi, keterampilan kayak gitu. Jadi ketika orang udah gak bergerak, udah kaku, diam, ya mereka tuh tungguin aja begitu. Nah kalau udah 3 hari, nah udah benar-benar lewat gitu. Dan ada kepercayaan juga pada masyarakat pada waktu itu, kalau masih dalam 3 hari, itu rohnya orang yang meninggal itu kayak ada di sekeliling orang jenazahnya begitu. Nah setelah udah 3 hari, baru orang udah mati, udah tinggal, habis sudah. Kira-kira begitu. Ini masa sudah mati 4 hari. Makanya ketika Tuhan Yesus mau lihat kubur, suruh kubur dibuka, ya saudari-saudari bilang jangan dibuka guru, karena sudah busuk, sudah mati. Saudara, di tengah situasi yang sedih, yang penuh dengan ratap dan tangis, kehilangan tanpa harapan inilah Tuhan datang dan berkata kepada Marta saudarinya, saudaramu akan hidup. Terus si Marta bilang, iya aku tahu. Dia akan hidup nanti di akhir zaman. Jadi orang Yahudi itu percaya memang bahwa nanti di zaman kiamat, ya, nah orang-orang yang percaya sama Allah itu akan dibangkitkan. Tapi Tuhan Yesus berkata, enggak. Sekarang saudaramu akan bangkit. Nah, saudara perhatiin di sini. Ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ketika Yesus berkata, akulah, itu merupakan sebuah proklamasi, sebuah pengumuman yang tegas gitu. Akulah. Nah ketika Yesus ngomong akulah, sebenarnya perkataan ini langsung berhubungan dengan apa yang Tuhan pernah katakan kepada Musa. Ketika Musa dipanggil sama Tuhan pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dipanggil ya, Musa dibilang disuruh Tuhan pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi ketika saya pimpin kasih tahu bangsa Israel, saya mesti ngomong apa? Kalau ditanya Israel, siapa yang suruh kamu? Siapa? Katakan, aku adalah aku. Nanti ketika Firaun, aku ngomong sama Firaun, suruh Israel keluar dari Mesir, aku mesti ngomong, ini yang kasih perintah siapa? Tuhan bilang, aku adalah aku. I am that I am. Artinya apa? Aku adalah aku, artinya tidak ada yang lain. Akulah satu-satunya. Jadi waktu Yesus berkata akulah, itu langsung berhubungan dengan perkataan aku adalah aku. Jadi ketika Yesus berkata akulah kebangkitan hidup, artinya apa? Akulah sendirian, akulah satu-satunya kebangkitan dan hidup. Ya,
Jadi Tuhan bukan berkata, aku akan memberikan kamu kebangkitan, aku akan menjadi jalan kebangkitan. Akulah kebangkitan. Jadi menuju pada pribadi dirinya Yesus sendiri. Kebangkitan di sini itu dalam bahasa asli bisa berkata berdiri, dari duduk berdiri, dari tidur bangun. Tapi dalam konteks ini Yesus berkata kebangkitan artinya kebangkitan tubuh. Ini badan kita nih. Ya, saya 80 kilo, saudara berapa kilo? Nah, yang 80 kilo ini yang nanti kalau mati akan dibangkitkan sama Tuhan. Ya, kebangkitan dari kematian. Nah, saudara, bicara tentang kebangkitan ini, Yesus berkata ya, mari bacain ayat yang miring itu, 1, 2, 3. Ini janji Tuhan. Jadi barang siapa yang percaya, ada syaratnya percaya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan waktu berkata, akulah kebangkitan, artinya apa? Orang yang mati itu dibangkitkan sama Tuhan. Dan dibangkitkan menjadi hidup. Sekali dibangkit, hidup dan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Jadi nggak gini, sekarang dibangkitkan, ntar mati. Udah mati dibangkitkan, hidup lagi. Nggak begitu. Tapi kalau Tuhan Yesus bangkitkan, ya, bangkitkan kebangkitan tubuh nanti itu dibangkitkan dan tidak akan mati selama-lamanya. Oke? Jadi dalam perkataan Yesus, akulah kebangkitan, itu menunjuk dua hal. Satu, kebangkitan tubuh yang sekarang yang akan Yesus lakukan buat si Lazarus, tapi juga menunjuk kebangkitan nanti tuh pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Ya. Waktu Yesus datang kedua kali, Alkitab berkata, orang-orang yang udah meninggal, saudara kalau satu hari udah umur berapa gitu ya, udah titip pesan belum, mau dikubur apa mau dikremasi? Hah? Halo? Aduh, takut Pak Kris ngomong. Iya, jangan nanti, kasihan nanti anak-anak ribut. Nggak bisa mau dikremasi, nggak bisa mau ribut. Mending kasih tahu dulu dah ya. Ya, apapun mau dikremasi, mau dikubur, satu hari ketika Yesus datang kedua kalinya, itu semua abu-abu yang udah tercerai-berai ke Laut Cina Selatan, ya, udah dimakan cacing atau di mana, itu akan dibangkitkan sama Tuhan. Nah, itu kebangkitan itu tuh. Oke? Nah, masalahnya begini. Kan Tuhan berkata kepada Lazarus, Lazarus kan mati. Nah, Tuhan berkata, setelah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan berkata, di luar kubur, Tuhan dengan kata-kata yang kuasa berkata, Lazarus, marilah keluar. Alkitab mencatat Lazarus keluar. Keluarnya tuh waktu zaman itu tuh orang meninggal dipakai kain kafan ya. Dililit kain kafan begitu. Jadi si Lazarus keluar masih pakai kain kafan. Kalau dipakai kain kafan dari kaki sampai kepala, saya nggak tahu dia jalannya gimana tuh. Kemungkinan kayak pocong gitu ya. Nah, kayaknya orang Indonesia tuh terinspirasi dari ayat firman Tuhan ini nih. Kebangkitan Lazarus. Kita berkata Lazarus keluar dari kematian. Dia bangkit dari kematiannya tuh. Pertanyaan saya, saudara, yang di sini nih, yang di sebelah piano nggak kelihatan ya, ketutup piano ya. Halo, oke. Saya mau tanya ya, biar nggak merasa dicuekin. Lazarus dibangkitkan, mati lagi nggak? Mati lagi. Buat apa dibangkitin kalau nanti mati lagi? Di dalam Alkitab dicatat paling tiga ada 2 orang lagi yang dibangkitkan oleh Yesus ya. Satu anak perempuan Yairus, satunya lagi anak laki-laki dari janda di Nain, satunya lagi yang jadi ada 3 Lazarus. Kalau udah dibangkitkan, terus nanti mati lagi kan? Entah udah umur berapa Lazarus waktu itu, mungkin sebut saja 50-60 tahun. Setelah 100 tahun lah, dia kan mati lagi. Buat apa waktu itu Tuhan Yesus bangkitkan dia? Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus waktu itu
untuk menyatakan, memberitahukan kepada orang-orang dunia termasuk kita bahwa Dia Tuhan yang berkuasa atas kematian. Ya, kita berkata begini, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu, saudara. Saudara, kalau Yesus nggak bisa bangkitin orang mati, maka semua yang kita lakukan, kekristenan, semua aktivitas, Jumat Agung, Paskah, semua worship kita, ya worship team main dengan bagus dari pagi-pagi, datang terus main lagi dengan sangat baik. Kasih tepuk tangan dulu dong, terima kasih ya. Ya, Ibu Diana dan beserta tim luar biasa. Kalau tanpa kebangkitan, semua yang dilakukan kita ini sia-sia. Saudara dan saya datang ke gereja tiap minggu, kasih persembahan, ikut pelayanan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan dan Dia nggak mampu bangkitkan orang mati, maka semua yang kita lakukan percuma, sia-sia. Kita ini, Alkitab berkata kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, kita ini orang yang paling malang. Kasihan deh lu, gitu. Iya. Karena percaya sesuatu yang nggak ada. Tapi, nah sama-sama bacain ayat yang selanjutnya. 1, 2, 3, kompak ya. 1, 2, 3. Tetapi, yang benar, yang terjadi, faktanya, Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, saudara. Lah, tadi yang sudah dibangkitkan siapa aja? Ada Lazarus, ada 2 orang lagi. Lalu kenapa di dalam Alkitab ini katakan sebagai yang sulung? Berarti kalau dilihat dari urutan, yang bangkit dari kematian bukan Yesus duluan kan? Bukan yang pertama. Kenapa dibilang Yesus yang sulung? Karena Yesus yang dibangkitkan, yang mati terus bangkit, yang pertama yang tidak akan mati lagi. Lazarus kan dibangkitkan setelah udah sakit, setelah udah tua kan mati tuh. Jadi itu bukan kebangkitan yang kedua, bukan kebangkitan, itu kebangkitan tubuh yang pertama, tapi yang Tuhan Yesus maksudkan itu kebangkitan yang selama-lamanya. Dia setelah bangkit dan hidup selama-lamanya. Nah, Yesuslah yang pertama. Karena Dia yang pertama, kita nanti yang percaya satu hari mati, ketika akhir zaman Yesus datang, Dia akan bangkitkan kita. Nah, bangkitnya itu akan selama-lamanya. Gitu. Itu kenapa tuh artinya sebagai yang sulung. Nah, saudara, bicara itu menyatakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan berbagai cara membuktikan bahwa Dia itu hidup, ya. Jadi setelah Dia bangkit, Dia perlu meyakinkan, perlu menguatkan murid-muridnya. Murid-muridnya yang tadi kan lari tuh, takut, mereka bersembunyi. Karena Tuhan Yesus mati disalib, barangkali tentara-tentara Romawi, barangkali orang-orang Yahudi akan mengejar mereka. Mereka bersembunyi. Tetapi, ya, Alkitab mencatat, kepada mereka, saya lihat di sini ya, nggak kelihatan di situ. Kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dari mana kita tahu Yesus hidup? Apa buktinya Yesus hidup? Alkitab mencatat ya bahwa berulang-ulang Dia menampakkan diri. Jadi banyak kesaksian, banyak bukti-bukti, bukti internal, bukti eksternal ada, bahkan bukan cuma Alkitab yang mencatat, ya, para ahli sejarah dari bukan orang Kristen juga mencatat. Itu membuktikan Yesus itu ada dalam sejarah, mencatat kematiannya, mencatat kebangkitannya, saudara. Nah, bagaimana kenyataan realita kebangkitan itu mempengaruhi hidup kita sekarang ini? Ketika Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," apa pengaruhnya bagi hidup kita sekarang, saudara? Nah, saya cerita ya. Apakah fakta kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubah cara kita
cara Anda dan saya melihat kematian dengan berbeda. Nah, di dunia ini ada perbedaan cara melihat kematian. Ya, saya kasih judul 2 jenis ratapan. Nah, saudara, yang pertama yang sebelah kiri itu perempuan peratap. Saudara, pernah nggak pergi ke rumah duka, terus kita melihat ada pasukan wanita-wanita yang dipanggil untuk menangis. Ya, bukan saja orang Yahudi. Ya, waktu zaman Tuhan Yesus, waktu Lazarus meninggal, Alkitab mencatat waktu itu juga ada wanita-wanita peratap. Jadi wanita peratap tuh orang-orang yang di-hire, ya dibayar untuk menangis. Ya, kenapa tujuannya? Supaya orang sadar ini sedih sekali, untuk menyatakan kematian adalah hal yang memilukan, mengerikan, gak enak sekali. Kalau ada anggota keluarga yang mungkin emosinya kebal begitu ya, dengan meng-hire wanita peratap, dia akan ikutan nangis. Nah, orang-orang akan bilang, oh ini orang kasihan, pasti sayang lagi sama bapaknya ya, nangisnya begitu dalam, kira-kira begitu. Nah, di zaman ini kan juga gitu, apalagi orang Tionghoa ya. Ya, orang Tionghoa gitu ada tuh. Ya, orang zaman-zaman dulu tuh, sampai hari ini juga ada. Manggilin tuh wanita-wanita peratap. Itu istilahnya apa ya? Caima betul? Nggak tahu ya, apa itu? Kira-kira gitu. Jadi, nah orang-orang ini, wanita-wanita ini yang biasa itu kalau ada kedukaan dia akan nangis. Wah, suasana jadi haru banget biasanya gitu. Nah, ada satu tim peratap yang dipimpin oleh seorang cece, ya, seorang wanita. Wah, ternyata dagangannya laris. Ya, jadi luar biasa acting mereka sehingga ke rumah duka yang mereka datengin tuh, waduh, suasananya penuh mengharukan lah. Ya, laris banget. Dari rumah duka A sampai duka B, di rumah duka yang satu, ruang A, B, C udah ngantri. Ya, kalau buat orang yang nggak percaya, udah ngantri, nanti dipanggil, sibuk sekali ya. Nah, saking sibuknya satu waktu, ya dia itu harus berakting di satu kedukaan di rumah duka begitu. Tapi dia tiba-tiba ada kebutuhan khusus, ya yang nggak bisa dia tinggal. Dia bilang suruh pasukannya, suruh timnya berangkat duluan. Nah, berangkat duluan deh. Aku paling telat 5-10 menit, berangkat duluan. Timnya berangkat duluan, sampai di rumah duka udah tunggu tuh para peratap ini nih. Sampai di rumah duka mulai mereka pakai segala alat musik, ceteng, nangis, wah, pokoknya acaranya penuh dengan mengharukan, nangis semua keluarga yang berduka nangis. Ini Cece ini kan datang terlambat, dia datang cepet-cepet. Ya, dia lihat, udah penuh dengan air mata, dipegang mic, dia juga, nangis, lebih menyengat hati lah, menyayat hati ya, Asu, maksudnya, Asu, kenapa pergi? Pada nangis, pada diem, teman-temannya diem tiba-tiba, keluarganya melotot. Liatin dia. Dia bingung. Kenapa? Temannya bilang, yang meninggal bukan Asu, Ai. Salah. Itu yang yang klien selanjutnya. Dia salah. Ini Ai Cencen, bukan Asu. Waduh. Saudara, dunia melihat kematian sesuatu yang sangat memilukan. Penuh dengan ratap tangis, bahkan hire wanita peratap. Tapi beda dengan orang-orang yang punya Yesus sebelah tuh. Nah, ini cerita asli juga. Berapa bulan lalu saya ada keperluan ke Jakarta. Saya pikir urusan saya nggak bisa beres, ternyata beres, terus saya jadinya nggak ada kerjaan, nganggur, tunggu besok baru pulang, terbang balik ke Malang. Nah, saya kunjungin tuh satu mantan jemaat yang dulu saya layani di Jakarta. Saya cukup dekat dengan beliau. Waktu saya sampai di toko jamnya, saya lihat, namanya saya sebut aja Along ya, bukan nama sebenarnya. Kok Along nggak ada ya?
Yang ada adalah mamanya, istrinya, sama adiknya. Saya bilang, saya sambil ketawa, halo, Ai, halo. Saya tanya ya, istrinya sama ini, Along mana, Along mana? Mereka liatin saya, Pak Kris nggak tahu apa? Alung kan udah nggak ada. Hah? Kapan? Tahun lalu, Pak. Kenapa? Yang saya tahu dia sehat-sehat. Tahun lalu, Pak, pergi main badminton, loncat. Saraf kejepit, Pak. Di saraf kejepit, ini si Alung nih seumuran saya kurang lebih. Saraf kejepit, dibawa ke rumah sakit, keluar, rumah sakit lagi keluar. Sampai hari terakhir, nggak sadarin diri. Masuk ICU, lewat. Wow. Si AI ini, itu bukan foto asli juga ya. Bukan asli ya. Si AI bilang, Pak Kris, kenapa bukan saya yang muda tua yang pergi duluan? Kenapa kok bukan saya dipanggil duluan? Kenapa si Along, dia masih punya istri, punya anak-anak, kenapa ini dipanggil bukan saya duluan? Nangis. Saya juga ikut nangis, saya nggak tahu mesti jawab apa, saudara. Ikut diam sebentar. Tapi terus dia diam. Saya nggak tahan, Pak, saya nggak kuat. Sampai aku ngomong, dia bilang, aku berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku, kuatin aku Tuhan. Satu hari Pak Kris, saya ketiduran, dan waktu tidur itu, Tuhan kayak kasih saya mimpi. Di mimpi itu, si Along, kayak Tuhan Yesus bawa Along datang. Wah, mukanya bersih sekali, putih sekali. Di mimpi itu, saya lihat, oh ini si Along nih. Tapi kayaknya si Along tuh gak ngomong apa-apa, cuma senyum aja. Waktu dia senyum, saya lihat dia seakan-akan si Along ngomong, Mama, aku udah senang di sini. Aku sama Tuhan Yesus. Aku gak sendirian. Setelah ngomong ini, si AI lihat saya, terus dia bilang, saya sedih, berat sekali. Tapi saya bersyukur. Saya bisa tenang, saya bisa damai. Saya bisa merasa ada kekuatan karena Along percaya Yesus dan ada kebangkitan dari kematian, ada kehidupan setelah kematian. Dari ratapan muncul harapan. Sama-sama ulangi, dari ratapan muncul harapan. Saudaraku, bagaimana dengan kita semua? Apakah saudara dan saya pernah kehilangan orang yang engkau kasihi, yang mengasihimu? Apakah saudara sudah rela? Atau sampai hari ini masih berat sekali? Ya. Kita kehilangan orang kita kasihi, kita kecewa, mungkin kecewa sama Tuhan. Kita menjadi marah sama orang lain, bahkan kita menjadi rasa bersalah, menyesali bahwa kita kurang melakukan ini, kurang melakukan itu. Kita merasa gak berdaya, tapi hari ini Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ada pengharapan atas kematian, ya, ada pengharapan atas kebangkitan orang mati, saudara. Ya, ada nggak di sini yang takut mati? Nggak takut ya? Halo, perlu dites? Enggak ya?
Saudara, kematian memang mengerikan, tapi sejak kita punya Tuhan, kita bisa hadapin. Ya, ada amin saudara? Ada harapan. Boleh kasih tahu kiri kanan, ada harapan. Kebangkitan dari kematian. Yang kedua sekarang ya. Bukan saja kebangkitan Yesus, perkataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup itu memberikan harapan akan kebangkitan dari orang mati. Tapi perkataan Yesus, akulah kebangkitan itu juga memberi jaminan akan hidup kekal dan berkemenangan atas dosa. Kalau Tuhan Yesus cuma bangkitin orang dari mati, habis itu nggak ada apa-apa. Orang yang bangkit dari mati itu seperti mayat hidup. Ya, kayak zombie gitu loh. Hidup tapi kayak mati kan. Orang zombie itu mengerikan malah. Tapi itu tidak. Tuhan Yesus kalau bangkitkan dari kematian, ya, Tuhan itu memberikan hidup yang kekal. Dan dia bisa menang atas dosa. Alkitab berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan apa saudara? Mati selama-lamanya. Betul satu hari, entah tahun berapa, entar kita umur berapa, kita akan mati. Tapi kita tidak akan mati selama-lamanya. Kenapa? Kita akan hidup dibangkitkan. Ya, kita akan hidup di sini. Nih, sini perhatiin. Hidup yang di sini itu menyatakan apa? Hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal, nanti saya akan coba jelaskan di sini. Apa ini maksud dengan hidup yang kekal sebenarnya? Hidup yang kekal itu artinya hidup yang tidak berakhir. Ya, akan selama-lamanya. Hidup yang kekal artinya hidup dalam persekutuan dengan Allah, mengasihi, mengenal dan bersekutu dengan Allah. Itu hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu already and not yet. Kita bisa hidup yang kekal dan kita sudah hidup yang kekal kalau kita percaya sama Yesus hari ini. Ketika kita mengenal Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan, ya kita bisa dekat sama Tuhan, itu saudara dan saya sudah hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya hidup dalam kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Hidup yang kekal itu diberikan oleh Allah, jadi bukan karena usaha manusia. Ya bukan karena sudah buat baik, aku ya kasih persembahan buat gereja, pelayanan, supaya aku bisa hidup yang kekal. Enggak. Hidup kekal itu anugerah Tuhan. Diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan hidup yang kekal dimulai saat orang percaya. Jadi waktu kita percaya hari ini, ya tanggal berapa hari ini? 22. Kok 20 maksudnya? 20 April 2025. Ketika kita percaya, hari ini kita sudah hidup yang kekal. Ya, kita hidup yang kekal yang terus diproses sampai kemudian Tuhan Yesus datang kedua kali, kiamat. Nah, kita akan hidup sampai kekekalan itu mencapai penggenapannya nanti. Nah, itu hidup yang kekal. Bukan cuma hidup yang kekal. Hidup kekal nggak mati-mati, tapi hidupnya hancur. Ada nggak pernah dengar orang? Jadi dia nggak mati-mati, susah sekali matinya. Ya habis ketabrakan, hidup lagi. Habis ketabrakan tapi nggak mati. Ya habis ketimpa sama balok kayu, masuk rumah sakit masih hidup. Tapi hidupnya nyengsarain anak istri, nyengsarain orang. Mungkin keluarganya bilang, nggak mati, gue sumpahin dia mati gitu. Kira-kira gitu. Nah, kita berkata, Tuhan bukan cuma memberi kita hidup yang kekal tadi kan, hidup yang kekal, tapi hidup yang berkualitas, hidup yang berubah, ada damai sejahtera, sukacita, ya. Nah, bukan cuma itu juga, kita berkata, hidup kekal, hidup dalam Tuhan, yang Tuhan berikan, itu adalah hidup yang berkemenangan atas dosa, ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus tidak bangkit, saudara, kita itu masih hidup di dalam dosa. Kita nggak bisa keluar dari dosa. Saya mau tanya saudara, siapa di antara kita sadar, kita ini nggak bisa lepas dari dosa. Setiap pagi aja udah kita itu ke trigger, kita bisa melakukan dosa.
Gak sabar kata-kata kita, mata kita. Kalau tanpa Kristus bangkit, kita gak bisa lepas dari dosa. Tetapi yang benar, lanjutkan. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Karena Kristus bangkit, kita dimampukan. Nah, mari kita baca ayat terakhir ini. Yang setiap orang ya, sama-sama Bapak Ibu Saudara, yuk 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Alkitab berkata, setiap orang yang percaya kepada Yesus itu ia dilahir barukan oleh Allah. Nah, orang yang percaya pada Yesus, serahkan hidup sama Yesus, dilahir barukan itu tidak berbuat dosa lagi. Nah saudara, apakah saudara sudah dilahir barukan? Apakah saudara sudah percaya sama Tuhan? Mungkin ada yang percaya, ada yang belum. Alkitab berkata orang yang percaya sudah dilahir barukan tidak berbuat dosa lagi. Kenyataannya masih buat dosa nggak? Halo? Iya. Bener, nggak pernah. Kadang-kadang bisa ya, saya juga pendeta, kadang-kadang salah. Tadi pagi saya bilang, kadang-kadang saya ngomelin istri karena lagi stres. Atau ada istri yang ngomelin suami di sini. Tadi pagi sih ada yang ngaku ya. Ya. Ada yang nggak sabaran, ada yang nggak jujur dalam pekerjaan, ada yang marah-marah, ada yang sering lihat TikTok yang nggak benar, YouTube yang gak benar, sering melakukan ini yang gak benar. Tapi Alkitab kok berkata orang yang lahir baru tidak berbuat dosa lagi. Saudara begini, maksud dalam Alkitab adalah kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus, tidak berbuat dosa lagi artinya, kata lainnya, ia bisa tidak berdosa. Sama seperti Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Tuhan dikasih tahu itu ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Artinya apa? Artinya waktu itu Adam dan Hawa bisa nggak buat dosa? Bisa. Bisa nggak berbuat dosa? Bisa, tergantung pilihan. Sebelum kita punya Tuhan Yesus, kita nggak bisa nggak berdosa. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit dan kita percaya, kita bisa tidak berdosa. Sama-sama katakan, kita bisa tidak berdosa. Sama-sama 1, 2, 3. Betul. Gimana? Ya karena Tuhan. Kita bisa gak berdosa kok. Satu hari demi satu hari aja. Satu hari ini, Tuhan aku hari gak berdosa, puji Tuhan. Besok aku belajar lagi selain diri. Jadi kita bisa tuh. Nah kalimat berikut. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ia tidak dapat berbuat dosa. Nah ini maksudnya apa lagi? Kenyataannya kita bisa buat dosa kok. Nah kalimat di sini sebenarnya artinya kalau orang yang sudah percaya sama Tuhan, ia tidak dapat berbuat dosa terus menerus. Kenapa? Karena roh Allah di dalam diri dia. Dia buat dosa hari ini, dia minta ampun sama Tuhan. Ketika besok ada godaan lagi, kalau benar-benar orang udah percaya ya, Roh Kudus pasti ngomong sama dia. Kris, gak boleh, salah, jalanmu gak benar. Jadi makanya orang yang percaya sama Tuhan Yesus, ada roh Allah di dalam dirinya, dia tidak bisa berbuat dosa terus menerus. Ya, pasti akan dimampukan untuk stop. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini, saudaraku? Yesus 2000 tahun lalu berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia dibuktikan bahwa Lazarus dibangkitkan dari kematian, dari kebangkitan orang mati. Bahkan Yesus sendiri mati dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Dan dia yang berjanji akan membangkitkan orang-orang yang percaya, memberikan hidup yang kekal, menang atas dosa. Tapi pertanyaannya saudara, apa buktinya? Bagaimana kita bisa mengatakan kepada dunia, keluarga kita bisa melihat, orang-orang bisa melihat bahwa benar-benar Yesus itu sudah bangkit? Apa cara yang paling
paling powerful, ya, paling mujarab untuk memberitakan kepada dunia, membuktikan pada dunia bahwa Yesus hidup. Caranya apa? Adakah di rumah pasangan yang belum percaya Tuhan? Adakah orang tua yang belum percaya sama Tuhan? Ada nggak anak yang nggak percaya sama Tuhan? Ada nggak karyawan-karyawan yang belum percaya sama Tuhan? Ada nggak bos yang belum percaya sama Tuhan? Ada nggak teman-temanmu yang tidak percaya sama Tuhan? Bagaimana caranya untuk menunjukkan kepada mereka ada Tuhan yang hidup? Tuhan yang bangkit, Tuhan yang mampu mengubah hidup, Tuhan yang memberi hidup kekal, Tuhan yang memampukan orang menang atas dosa. Bagaimana buktikan itu kepada orang-orang lain? Melalui perubahan. Melalui perubahan. Ada perbacaan bukti kebangkitan Yesus, tapi bukti terbesar yang dapat dilihat orang banyak adalah perubahan hidup para murid Kristus. Yang tadi ngumpet, yang tadi bersembunyi, yang tadi ciut, bangkit, berani berkata-kata, bahkan berani mati buat Tuhan. Perubahan apa yang terjadi dalam hidupan saudara dan saya, saudara? Perubahan apa yang terjadi? Saya tutup dengan kisah nyata ini, saudara. Berapa tahun lalu, ada satu pemuda datang kepada saya. Pemuda ini datang kepada saya waktu retreat, ya. Malam-malam sekali dia datang ke kamar saya, ketok. Bilang, kok Chris minta waktu? Iya. Dia datang, saya lihat sekali, mukanya kasihan sekali. Ya, pianis, keyboardis boleh mulai dengan lagu lembut. Dia datang, kasihan, mukanya tuh ketakutan sekali. Nggak ada pancaran sinar matanya. Dia bilang, tolong doain saya. Saya capek, saya takut kok. Kenapa? Saya ini bertahun-tahun, saya itu kayak diikutin roh jahat. Saya takut. Ini kok lihat tuh, waktu ngomong sama saya, dia tuh kok lihat. Saya nggak bisa lihat. Dia yang tuh kok ngikutin saya kemana-mana. Saya takut. Ternyata ngomong-ngomong, ternyata keluarga besar itu memang main dukun gitu. Main dukun. Ada jimat, bapaknya punya jimat dan segala macam. Dan ketakutan keluarga ini. Bukan cuma main kuasa kegelapan. Keluarga besar juga kecanduan judi. Uang habis padahal keluarga besarnya tuh keluarga yang berada loh. Keluarga kaya. Tapi karena main judi jadi melarat. Ya sampai dia sekolah juga nggak beres. Drop out dari sekolah. Ya nggak punya uang. Suka berantem. Macem-macem. Nggak ada masa depan, saudara. Anak pemuda ini nggak ada masa depan. Dia bilang, aku tuh takut. Aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak tahu masa depanku hancur. Tolongin aku. Aku mau datang sama Tuhan Yesus. Aku mau percaya kok. Tolong doain. Hari itu, malam itu, di retreat itu, dia datang sama Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup. Dia serahkan diri dan pelan-pelan hidupnya mulai berubah, saudaraku. Dari mulai drop out, nganggur, gak ada kerjaan, gak punya masa depan, ciut, minder. Dia mulai kerja. Kerja apa? Jualan mie ayam pakai gerobak. Saya tanya, gak malu ya? Gak apa-apa. Yang penting halal, dia kerja. Kerja berapa lama, lumayan laris. Dia mulai pengen cari kerja. Tapi gak ada ijazah SMA aja nggak, dia ikut ujian persamaan SMA. Setelah ikut, dia bisa ngelamar kerja di perusahaan, jadi sales. Jadi sales ini makin bertumbuh tuh, rohaninya bertumbuh, dia berdoa, dia takut sama Tuhan, ikut persekutuan, ikut ibadah, dia berdoa, baca Alkitab, dia bertumbuh. Terus kemudian bos percayakan, mulai sekarang percayakan ke kota-kota, ya menjadi sales. Ya, singkat cerita dia makin menjadi supervisor,
Ya, dia suka sama wanita, pacaran sama wanita di gereja. Mereka hidup baik sekali, pasangan saya yang berkatin ya. Saya udah minta izin ya sama orangnya, makanya saya cerita pagi ini ya. Jadi udah menikah sampai hari ini ikut Tuhan. Satu persatu keluarganya menjadi percaya sama Tuhan, dibaptis. Kenapa? Karena ada perubahan. Bagaimana dengan saudara-saudara? Kebangkitan Tuhan Yesus, pengaruhnya apa ke dalam kehidupan kita? Yesus bertanya kepada Marta, saudara Lazarus, ya, percayakah engkau akan hal ini? Akulah kebangkitan dan hidup. Mari kita berdoa. Yesus 2000 tahun lalu yang dengan lantang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati, tapi dia akan hidup. Tuhan memberikan harapan akan kebangkitan dari kematian. Tuhan memberikan jaminan ada hidup yang kekal, yang menang atas dosa. Bagaimana respon saudara dan saya? Percayakah engkau akan hal ini? Mari saat ini kita responi firman Tuhan. Izinkan saya pagi ini bertanya bagi kita semua. Sudahkah saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Sudahkah saudara dan saya berserah sepenuh-penuhnya sama Tuhan? Kalau belum, mau gak pagi hari ini engkau datang kepada Tuhan berkata, Tuhan, aku mau percaya. Saya mau bertanya juga buat kita semua. Apakah selama ini ketika kau duduk di tempat ini, kau datang ke gereja, apakah selama ini hidupmu terbelenggu di dalam dosa, kebiasaan buruk, pornografi, seks bebas, kecurangan dalam kerja, karakter, kebiasaan marah-marah, kau diliputi oleh kekecewaan, kemarahan, kebencian sama orang-orang, bahkan kepahitan. Apakah ada di antara kita engkau hidup tapi seperti zombie, hun-hun, kayak gak punya arah, takut, gak punya sukacita, tidak bisa tenang hidupmu. Hari ini Tuhan datang memberi undangan. Akulah kebangkitan dan hidup. Percaya gak? Mau gak kau datang kepadaku? Engkau gak bisa usaha sendiri saudaraku, menang atas dosa, enggak. Kita butuh Tuhan Yesus untuk kita bisa menang. Bagian kita serahkan hidupmu, dan engkau akan mengalami perubahan sama seperti pemuda itu. Mau gak saudara? Ada gak pagi hari engkau berkata, Tuhan saya mau. Saudara boleh taruh tanganmu di atas dada. Bilang, Tuhan tolong aku mau ya Tuhan. Silakan berespon sama Tuhan pagi ini. Siapa? Saudara, yang pertanyaan selanjutnya sebelum kita doa. Ada gak di antara kita engkau rindu sekali anggota keluargamu, temanmu boleh juga mengenal Tuhan Yesus, dan engkau gak tahu bagaimana caranya. Tapi hari ini engkau mendengar berita bahwa bukti terbesar daripada kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus adalah perubahan dalam hidupmu. Ada gak pagi ini berkata, Tuhan ubah hidupku supaya nyata bahwa Tuhan tuh hidup, supaya orang-orang yang kukasihi, temanku boleh melihat Kristus sungguh hidup. Ada gak?
Kau boleh juga taruh tanganmu di atas dada berkata, Tuhan, aku mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Harapanku di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita berdiri, sama-sama katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus, Kau Yesusku. Sekali lagi katakan, harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku aman dalam-Mu. Mari kita berdoa. Saudara, engkau taruh tangan di atas dada, boleh kita sama-sama berdoa. Tuhan, Kau melihat kami. Kami yang mengangkat hati kami kepada Tuhan. Kami yang berserah kepada Tuhan. Tuhan, kalau pagi hari di antara kami ada yang takut dengan kematian, Tuhan, biarlah kebenaran hari ini memerdekakan kami dari ketakutan itu. Justru memberikan kami ketenangan, iman bahwa ada kebangkitan setelah mati. Tuhan, ada di antara kami yang tidak bisa keluar dari kebiasaan buruk, dari dosa-dosa kami, dari karakter kami yang jahat, dari kebiasaan kami yang buruk, dari kepahitan, kemarahan. Tuhan, dari hari ini di dalam nama Yesus, dengan kuasa kebangkitan-Mu, kami mohonkan di dalam nama Yesus Tuhan, semua belenggu itu dilepasin karena Engkau sudah bangkit. Kau memampukan kami untuk bisa tidak buat dosa lagi. Kau yang akan memampukan kami untuk kami tidak terus-menerus berbuat dosa. Tuhan, kalau dalam kehidupan kami kadang kami jatuh lagi, Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus itu menggairahkan kami bahwa kami tidak akan terus-menerus jatuh. Kami akan belajar lebih sabar. Kami akan belajar lebih lagi menjadi serupa dengan Tuhan. Sehingga cara kami berpikir, cara kami hidup itu boleh menjadi kesaksian nyata bagi orang-orang sekeliling kami. Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, bersama dengan jemaat Tuhan, kita yang percaya sama Tuhan yang bangkit, kita sama-sama akan mengikrarkan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Perhatiin, pengampunan dosa. Kalimat berikutnya, kebangkitan tubuh, hidup yang kekal. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan dulu yuk. Ya. Silakan duduk. Terima kasih untuk Pendeta Krisnadi yang sudah mengingatkan kita bahwa melalui kebangkitan Kristus, dampaknya bukan nanti saja, tapi hari ini. Saya challenge Bapak Ibu untuk at least dalam minggu ini belajar lebih sadar bahwa kita bisa hidup untuk tidak berbuat dosa. Jadi bisa hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Saya persilakan untuk jemaat bisa mempersiapkan diri, memberikan persembahan. Ada QR code yang disediakan.
di depan Bapak Ibu ataupun ada amplop bagi yang mau memberikan cash. Setelah itu nanti di belakang bisa dimasukkan di kotak persembahan. Setelah itu saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan sekali lagi sebab Dia hidup. lagi. Bukan hanya mendapat hidup yang kekal, tapi hidupku berarti karena Dia hidup. Mari katakan dengan penuh sukacita. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita panjatkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Pada siang hari ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas sapaan-sapaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kami.
Kami mengucap syukur untuk berita firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada kami, bahwa di dalam kebangkitan Kristus, Kristus telah memberikan kehidupan yang berkemenangan di dalam kehidupan kami. Di dalam kebangkitan Kristus, kami boleh memiliki kehidupan yang menang atas dosa. Di dalam kebangkitan Kristus, kami boleh memiliki satu kehidupan yang menang atas maut. Kami bersyukur karena di dalam kesadaran kami akan kebangkitan Kristus yang membangkitkan kami boleh menyadari bahwa kehidupan kami tidak terikat di dalam satu lingkaran kesia-siaan dan kehancuran yang diseret oleh dosa. Tetapi kehidupan kami adalah satu kehidupan yang berkemenangan. Kami mengucap syukur atas kebangkitan Kristus yang juga telah membangkitkan kami. Sehingga kami percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari kisah hidup kami. Tetapi kami boleh memiliki satu jaminan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah di dalam satu perspektif kebangkitan Kristus dan perspektif kebangkitan kita yang sudah diberikan kepada orang-orang percaya, kami anak-anak-Mu ya Bapa, boleh menjalani kehidupan kami dengan iman, dengan pengharapan. Dan biarlah iman dan pengharapan akan Paskah yang sudah diberikan bagi kami anak-anak-Mu. Kami anak-anak-Mu boleh melangkah, dan kami anak-anak-Mu boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah terang Kristus yang penuh kemenangan boleh menyertai kami, dan kami boleh melangkah keluar dari gereja ini dengan membawa kemenangan Kristus. Biarlah kemenangan Kristus boleh menjadi nyata di tengah-tengah pergumulan keluarga kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di dalam pekerjaan, di dalam profesi, dan di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Tolonglah kami untuk boleh membawa kemenangan Kristus menjadi satu kemenangan yang nyata di muka bumi ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Kami juga mengucap syukur jikalau pada saat ini Tuhan sudah memberikan satu kesempatan bagi kami untuk memberikan sedikit sebagian dari apa yang kami miliki untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah apa yang kami berikan bukan hanya uang kami, tetapi apa yang kami berikan merupakan hati kami, merupakan bagian dari hidup kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang begitu besar yang sudah diberikan bagi kami. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi satu wujud ucapan syukur kami kepada Allah yang penuh kasih karunia dan telah memberikan kemenangan bagi kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, doa teduh, dan sementara ada pengumuman.
Shalom, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Pendeta Rustam Krisnadi atas firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Dan pengumuman yang pertama, kami ucapkan dulu selamat Hari Paskah dari segenap hamba Tuhan dan pengurus rayon satelit. Dan yang kedua, katekisasi, hari ini ada kelas katekisasi pukul 11.30 di ruangan 105 sebelah kantor gereja. Dan yang ketiga, besok Senin tanggal 21 April pukul 10 ada PWGI bertempat di GKK Kupang Jaya dan pembicara Wen Mama dari Taiwan. Dan yang keempat, PW Gabungan, Rabu besok tanggal 23 akan ada persekutuan wilayah gabungan di Aula Bawah. Mengundang Bapak Ibu bisa hadir pukul 6.30 sore, Ramatama terlebih dahulu, kemudian pukul 7 akan dimulai persekutuan. Sharing akan dibawakan oleh Wen Mama dari Taiwan. Dan yang kelima, medical check up, Poliklinik Elion bekerjasama dengan National Hospital mengadakan medical check up pada hari Sabtu 17 Mei di Aula Bawah. Pendaftaran bisa menghubungi Bu Kamela dan Ibu Lydia. Dan yang keenam, retreat remaja Elion seluruh rayon dan pos PI akan diadakan pada tanggal 26 dan 20 sampai dengan 28 Juni di Villa Hermon dengan tema kekacauan yang akan dibawakan oleh Evangelis Joy Manik. Yuk segera daftarkan anak-anak kita. Kebetulan biaya pendaftaran 250.000 early bird ya, sebelum tanggal 12 Mei. Dan yang ketujuh, seminar anak tanggal 3 Mei, hari Sabtu akan diadakan seminar mengenai anak dengan tema Importance of Children Ministry. Dengan pembicara Evangelis LC, seminar akan diadakan pukul 9 pagi sampai jam 1.30 siang di ruang kebaktian remaja lantai 3. Mengundang orang tua untuk yang memiliki anak bisa menghadirinya. Jangan lewatkan ya, satu hati, satu visi untuk generasi yang bertumbuh dalam Tuhan. Dan ada berita gembira ya, Bukit Palma yang sudah kita tunggu saat ini sudah diterbitkan IMB untuk pembangunan gereja. Dan yang kedua, berita gembira juga, menu baru di WLC ada teh ya bagi mereka yang tidak bisa minum kopi. Demikian, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.